Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Kulo Niki Wong, channel yang membahas tentang cerita Jawa dan Primbon Jawa kuno. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo. Dalam pandangan Primbon Jawa kuno, weton kelahiran bukanlah sekadar penanda waktu seseorang lahir ke dunia, melainkan peta awal perjalanan jiwa. Ia mencerminkan perpaduan energi kosmis, pengaruh alam, serta garis takdir yang menyertai seseorang sepanjang hidupnya. Weton Jumat Pon termasuk weton yang tidak ramai disebut, tetapi sangat dalam maknanya karena memadukan unsur kesucian hari Jumat dengan kekuatan pasaran pon yang padat dan berat. Hari Jumat dalam kosmologi Jawa dipandang sebagai hari yang memiliki nilai spiritual tinggi. Ia adalah hari penutup siklus kerja, hari perenungan, dan hari ketika tabir antara lahir dan batin dianggap lebih tipis. Dalam Primbon Jumat melambangkan unsur rasa, kesadaran batin, kesabaran, dan kebijaksanaan halus. Orang yang lahir pada hari ini dipercaya membawa jiwa yang matang, tidak tergesa-gesa, dan cenderung memikirkan akibat sebelum bertindak. Sementara itu, pasaran pon memiliki karakter yang sangat berbeda, namun justru melengkapi. Pon melambangkan kekuatan tekad, keteguhan pendirian, serta daya tahan hidup yang tinggi. Pasaran ini sering dikaitkan dengan watak keras dalam mempertahankan prinsip, tidak mudah goyah oleh bujukan, dan memiliki mental tahan banting. Orang pon jarang menyerah, meskipun jalannya berat dan penuh tekanan. Ketika Jumat dan pon bertemu dalam satu weton, terbentuklah pribadi yang diam namun berisi, lembut tetapi berakar kuat. Menurut Primbon, perpaduan ini menciptakan watak menenanging duwe daya, tenang, tetapi menyimpan kekuatan besar. Orang Jumat Pon bukan tipe yang suka mendominasi pembicaraan atau menonjolkan diri, namun keberadaannya selalu terasa. Dalam keheningannya ia memancarkan wibawa alami. Neptu weton Jumat Pon berjumlah 13, hasil dari Neptu Jumat 6 dan Pon 7. Angka 13 dalam perhitungan Jawa memiliki makna mendalam. Ia sering dikaitkan dengan ujian hidup, kedewasaan jiwa, dan proses pematangan batin. Orang dengan Neptu ini jarang menjalani hidup yang lurus dan ringan. Sebaliknya, hidupnya kerap diwarnai pengalaman pahit, kesendirian batin, dan ujian emosional yang membentuk kekuatan dari dalam. Watak dasar orang Jumat Pon digambarkan sebagai pribadi berhati lembut, penuh empati namun sulit ditebak isi hatinya. Ia pandai menempatkan diri, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dalam pergaulan, ia sering terlihat ramah, sopan, dan tidak suka konflik. Namun Primbon menegaskan bahwa di balik sikap halus itu, terdapat pendirian kuat yang tidak mudah digeser. Keistimewaan lain yang sangat menonjol adalah kedalaman rasa batin. Orang Jumat Pon memiliki kepekaan luar biasa terhadap suasana, perasaan orang lain, dan getaran lingkungan. Ia mudah menangkap perubahan energi, bahkan tanpa penjelasan logis. Karena itu, banyak orang dengan weton ini memiliki firasat tajam, mimpi yang bermakna, atau pengalaman batin yang sulit dijelaskan dengan akal biasa. Primbon Jawa kuno sering menyebut bahwa jiwa Jumat Pon dekat dengan alam rasa dan alam sepi. Mereka tidak tahu sendirian, bahkan sering menemukan ketenangan saat menjauh dari keramaian. Dalam kesunyian batinnya justru bekerja lebih jernih. Disinilah ia merenung, menimbang dan memahami makna hidup secara mendalam. Namun keistimewaan ini juga membawa tantangan, karena terlalu dalam memendam rasa. Orang Jumat Pon sering menyimpan luka tanpa bercerita. Ia memilih diam saat kecewa, tersenyum saat terluka, dan menanggung beban sendiri demi menjaga keharmonisan. Primbon memperingatkan bahwa jika sikap ini berlangsung terlalu lama, dapat menimbulkan kesedihan batin, rasa sepi yang mendalam, atau ledakan emosi yang datang tiba-tiba. Dalam hal wibawa, orang Jumat Pon tidak perlu bersuara keras untuk dihormati. Wibawanya muncul dari ketulusan, ketenangan, dan konsistensi sikap. Banyak orang merasa segan tanpa tahu sebabnya, merasa nyaman tanpa tahu alasannya. Dalam lingkungan sosial maupun keluarga, ia sering dipercaya memegang rahasia, menjadi penengah konflik, atau dimintai pendapat dalam persoalan penting. Primbon juga menyebut bahwa weton Jumat Pon membawa energi tua, bukan dalam arti usia, melainkan kematangan jiwa. Sejak muda, mereka sering berpikir lebih dewasa dibandingkan teman sebayanya. Mereka cepat memahami penderitaan, cepat belajar dari kegagalan, dan memiliki pandangan hidup yang tidak dangkal. Secara keseluruhan,
Keistimewaan weton Jumat Pon pada bagian ini terletak pada kedalaman batin, kekuatan rasa dan keteguhan jiwa. Ia adalah weton yang tidak mencolok, tetapi memiliki pondasi hidup yang sangat kuat. Bila diarahkan dengan benar, watak ini mampu membawa seseorang menuju kebijaksanaan, kewibawaan, dan ketentraman hidup. Dalam primbon Jawa kuno, pembahasan rejeki tidak hanya dimaknai sebagai harta benda, tetapi mencakup kelancaran hidup, keberkahan usaha, ketentraman batin, serta kemampuan seseorang bertahan di tengah kesulitan. Weton Jumat Pon termasuk weton yang jalur. Rezekinya tidak lurus dan tidak instan, namun kuat, tahan lama dan cenderung meningkat seiring kedewasaan jiwa. Orang yang lahir pada weton Jumat Pon jarang menikmati kemudahan di awal hidupnya. Sejak muda, mereka sering dihadapkan pada keadaan yang memaksa untuk mandiri lebih cepat, memahami tanggung jawab lebih dini, dan bekerja keras tanpa banyak mengeluh. Dalam primbon disebutkan bahwa rejeki mereka dibentuk melalui proses panjang, bukan melalui keberuntungan mendadak. Hari Jumat membawa sifat rejeki yang halus dan mengalir perlahan, sedangkan pasaran Pon membawa sifat berat namun kokoh. Perpaduan ini menjadikan rejeki orang Jumat Pon seperti air yang mengikis batu, pelan, tetapi pasti. Mereka jarang tiba-tiba kaya, tetapi juga jarang jatuh miskin total. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pegangan hidup. Meski sering datang di saat-saat terakhir, primbon menyebut bahwa salah satu keistimewaan rejeki weton Jumat Pon adalah kemampuan bertahan saat orang lain runtuh. Ketika lingkungan mengalami kesulitan ekonomi, orang Jumat Pon justru sering tetap bisa makan, tetap bekerja dan tetap berjalan, bukan karena hidupnya berlebihan, tetapi karena ia pandai mengatur bersahaja dan tidak silau oleh keinginan sesaat. Dalam hal pekerjaan, orang Jumat Pon tidak cocok dengan pekerjaan yang terlalu banyak tekanan, emosional tanpa makna. Mereka membutuhkan pekerjaan yang selaras dengan batin, memiliki nilai dan memberi rasa berguna. Jika terpaksa menjalani pekerjaan yang bertentangan dengan nuraninya, mereka akan cepat lelah secara batin meskipun secara materi cukup. Primbon Jawa kuno menyarankan bahwa orang Jumat Pon lebih cocok berada pada bidang yang menuntut kesabaran, kepercayaan dan tanggung jawab besar, seperti pengelola usaha, pendidik, penasehat, perawat, pekerja sosial, tokoh masyarakat, atau bidang yang berkaitan dengan spiritual dan kebatinan. Mereka juga cocok menjadi penjaga sistem, bukan sekadar pelaksana. Keistimewaan lain adalah kemampuan orang Jumat Pon dalam menyimpan dan mengembangkan rejeki. Mereka bukan tipe penghambur uang, bahkan ketika penghasilannya besar, gaya hidupnya tetap sederhana. Dalam primbon disebutkan bahwa sifat ini membuat rezekinya lebih awet dan tidak cepat habis. Harta yang dimiliki orang Jumat Pon sering bertahan lama dan menjadi penopang keluarga. Namun jalan rejeki weton ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Banyak orang Jumat Pon mengalami fase hidup di mana rezekinya terasa seret, usaha terhambat, atau pekerjaan tidak berkembang meski sudah bekerja keras. Primbon menafsirkan fase ini sebagai proses pembersihan batin, agar seseorang tidak terjebak pada keserakahan dan kesombongan. Dalam urusan usaha, orang Jumat Pon sebaiknya menghindari spekulasi berlebihan. Mereka kurang cocok dengan jalan pintas, investasi berisiko tinggi, atau usaha yang mengandalkan keberuntungan semata. Rezeki mereka lebih kuat jika dibangun dari kejujuran, konsistensi, dan kepercayaan jangka panjang. Menariknya, primbon juga menyebut bahwa rezeki orang Jumat Pon sering datang melalui orang lain. Bukan berarti bergantung, melainkan karena ia dipercaya, diandalkan, dan dianggap amanah. Banyak pintu rezeki terbuka karena orang lain merasa nyaman bekerja sama dengannya. Dalam fase usia matang, biasanya setelah melewati banyak ujian hidup, rezeki orang Jumat Pon mulai lebih stabil dan tenang. Mereka tidak lagi mengejar banyak hal, tetapi justru menikmati hasil dari kesabaran panjang. Di usia ini mereka sering menjadi tempat bergantung keluarga, baik secara materi maupun nasihat hidup. Primbon Jawa kuno menekankan bahwa kunci kelancaran rezeki weton Jumat Pon adalah keselarasan antara niat, usaha dan keikhlasan. Jika mereka bekerja dengan hati bersih, tidak merugikan orang lain, dan menerima proses hidup dengan lapang dada, maka rezekinya akan selalu cukup dan terasa berkah. Bagian ini menunjukkan bahwa keistimewaan weton Jumat Pon dalam hal rezeki bukan pada kemewahan, melainkan pada ketahanan hidup, keberlanjutan usaha, dan ketentraman batin. Dalam primbon Jawa kuno, urusan asmara dan jodoh dipandang sebagai pertemuan rasa, takdir nemin pelajaran hidup. Bagi orang yang lahir pada weton Jumat Pon, cinta bukan sekadar ketertarikan lahiriah, melainkan ikatan batin yang dalam, penuh makna,
dan seringkali syarat ujian. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh cinta, tetapi sekali hatinya terpaut, ikatannya kuat dan sulit dilepaskan. Watak dasar Jumat Pon, yang halus dan penuh empati menjadikan mereka pribadi penyayang, setia dan rela berkorban dalam hubungan. Mereka mampu memahami perasaan pasangan tanpa banyak kata, peka terhadap perubahan sikap, dan cenderung mengutamakan keharmonisan. Dalam Primbon disebutkan bahwa orang Jumat Pon mencintai dengan sepenuh jiwa, bukan setengah hati. Namun keistimewaan ini sekaligus menjadi tantangan. Karena terlalu dalam mencintai, orang Jumat Pon sering menyimpan luka asmara dalam diam. Mereka jarang mengungkapkan kekecewaan secara langsung, memilih memendam demi menjaga perasaan pasangan. Jika pasangan tidak peka, luka batin ini dapat menumpuk dan berujung pada kesedihan panjang. Dalam masa muda, hubungan asmara orang Jumat Pon sering mengalami pasang surut yang menguras batin. Mereka kerap bertemu pasangan yang belum matang secara emosional, atau hubungan yang menuntut banyak pengorbanan sepihak. Primbon menafsirkan hal ini sebagai bagian dari proses pendewasaan rasa, agar kelak mereka mampu membangun rumah tangga yang lebih bijaksana. Orang Jumat Pon bukan pencari cinta sesaat. Mereka menginginkan hubungan yang aman, tenang dan saling menguatkan. Karena itu mereka sering terlihat terlambat menikah dibandingkan lingkungannya. Bukan karena tidak laku, tetapi karena mereka sangat berhati-hati memilih pasangan hidup. Mereka lebih takut salah memilih daripada terlambat. Dalam Primbon Jawa kuno, jodoh weton Jumat Pon digambarkan sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan rasa dan logika. Pasangan yang terlalu keras dapat melukai batin mereka, sementara pasangan yang terlalu lemah justru membuat mereka menanggung beban berlebihan. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci keharmonisan. Ketika telah menikah, orang Jumat Pon dikenal sebagai pasangan yang bertanggung jawab, setia dan sabar. Mereka tidak mudah tergoda oleh godaan luar, dan lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga, mereka sering berperan sebagai peneduh, penenang konflik, dan penjaga keseimbangan emosi keluarga. Primbon menyebut bahwa rumah tangga orang Jumat Pon sering tidak bebas dari ujian, terutama di awal pernikahan. Masalah ekonomi, perbedaan karakter, atau tekanan dari keluarga besar bisa menjadi cobaan. Namun jika mampu melewati fase ini dengan kesabaran dan komunikasi batin yang baik, rumah tangga mereka justru akan semakin kuat. Keistimewaan lain adalah kemampuan orang Jumat Pon dalam mendidik dan membimbing pasangan. Tanpa menggurui, mereka memberi contoh melalui sikap, kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan yang mereka tunjukkan sering membuat pasangan merasa aman dan dihargai. Namun Primbon juga mengingatkan sisi rapuh weton ini dalam asmara. Jika dikhianati atau dilukai secara mendalam, orang Jumat Pon dapat berubah menjadi sangat dingin dan menarik diri. Mereka tidak mudah memaafkan pengkhianatan batin, dan sekali kepercayaan runtuh, sulit dibangun kembali. Dalam usia matang, kehidupan cinta orang Jumat Pon cenderung lebih tenang dan stabil. Mereka tidak lagi mengejar romantika berlebihan, melainkan kedamaian dan kebersamaan. Di fase ini, cinta menjadi ruang berbagi beban hidup bukan sumber luka. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa kunci kebahagiaan asmara weton Jumat Pon terletak pada kejujuran rasa, keterbukaan batin, dan keberanian menyampaikan luka sebelum terlambat. Jika mereka mampu menyeimbangkan kesabaran dengan keberanian berbicara, maka cinta mereka akan tumbuh dewasa dan menenteramkan. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Jumat Pon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki jalur spiritual kuat dan alam rasa yang dalam. Perpaduan hari Jumat yang sakral dengan pasaran, Pon yang berat menciptakan pribadi yang secara alami dekat dengan dunia batin, meskipun tidak selalu menyadarinya. Banyak orang Jumat Pon menjalani hidup biasa, namun di balik kesehariannya, tersimpan kepekaan halus yang jarang dimiliki weton lain. Hari Jumat dalam kosmologi Jawa dipercaya sebagai hari ketika energi langit dan bumi berada dalam keseimbangan. Pada hari ini doa mudah naik, firasat lebih tajam dan rasa batin lebih peka. Orang yang lahir pada hari Jumat membawa jejak energi ini sepanjang hidupnya. Ia mudah tersentuh oleh nilai-nilai spiritual, ketuhanan, dan kebijaksanaan hidup. Pasaran Pon menambahkan unsur kekuatan batin, daya tahan jiwa, dan keteguhan niat. Dalam Primbon, Pon sering dikaitkan dengan daya tahan laku, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalani tirakat, menahan hawa nafsu, dan tetap teguh dalam kesendirian batin. Oleh karena itu, orang Jumat Pon memiliki potensi besar dalam hal laku spiritual, meskipun tidak semuanya menempuh jalan tersebut. Keistimewaan utama weton Jumat Pon di bidang spiritual adalah kepekaan rasa. Mereka mudah menangkap pertanda, firasat, dan isyarat halus dari alam. Seringkali,
Mereka merasakan sesuatu sebelum kejadian terjadi atau mendapat peringatan melalui mimpi yang kuat dan berkesan. Dalam primbon Jawa kuno, hal ini disebut sebagai rasa sing wus keibak, rasa yang sudah terisi penuh. Banyak orang Jumat Pon sejak kecil menunjukkan kecenderungan suka menyendiri, merenung, dan bertanya tentang makna hidup. Mereka tidak betah dalam keramaian terlalu lama dan membutuhkan waktu untuk menenangkan batin. Saat berada dalam kesunyian, justru intuisi mereka bekerja lebih tajam. Disinilah sering muncul ilham, solusi masalah, atau pemahaman hidup yang mendalam. Primbon juga menyebut bahwa weton Jumat Pon memiliki daya linuwih tersembunyi. Daya ini bukan berarti kesaktian yang mencolok, melainkan kemampuan mempengaruhi suasana, menenangkan orang lain dan membawa rasa aman. Kehadiran mereka sering membuat orang lain merasa lebih tenang, seolah bebannya berkurang hanya dengan berbicara atau duduk bersama. Namun kekuatan batin ini harus dijaga dengan baik. Jika orang Jumat Pon terlalu larut dalam emosi negatif seperti kecewa, dendam atau kesedihan mendalam, maka energi batinnya bisa menjadi berat dan melelahkan dirinya sendiri. Primbon memperingatkan bahwa kepekaan tanpa pengendalian dapat membuat seseorang mudah lelah secara spiritual. Dalam laku kehidupan, orang Jumat Pon sering mengalami fase kesendirian batin. Mereka bisa merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Fase ini bukan hukuman, melainkan panggilan jiwa untuk lebih mengenal diri dan mendekat pada sumber ketenangan sejati. Jika mampu melewati fase ini dengan kesadaran, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Primbon Jawa kuno menyarankan agar orang Jumat Pon menjaga keseimbangan batin dengan tirakat ringan, seperti menjaga ucapan, mengurangi emosi berlebihan bersedekah, atau menyempatkan diri untuk menyepi dan berdoa. Hal-hal ini bukan untuk mencari kesaktian, melainkan untuk menjaga kejernihan rasa. Keistimewaan spiritual lain adalah ketahanan terhadap gangguan batin. Orang Jumat Pon jarang goyah oleh bisikan negatif jika hatinya bersih. Mereka memiliki pagar batin alami yang kuat. Namun pagar ini hanya bekerja optimal jika mereka hidup jujur dan selaras dengan nurani. Dalam usia matang, banyak orang Jumat Pon yang berubah menjadi penasehat alami. Tanpa belajar khusus, kata-katanya sering menenangkan dan tepat sasaran. Ini karena mereka berbicara dari pengalaman batin, bukan sekadar teori. Bagian ini menunjukkan bahwa weton Jumat Pon memiliki potensi spiritual besar yang jika diarahkan dengan baik dapat membawa ketentraman hidup, kewibawaan alami, dan manfaat bagi orang lain. Kekuatan sejatinya bukan pada hal gaib yang mencolok, melainkan pada kejernihan rasa dan keteguhan jiwa. Dalam primbon Jawa kuno, setiap weton yang memiliki keistimewaan besar selalu disertai ujian yang sepadan. Weton Jumat Pon, dengan kedalaman rasa dan kekuatan batinnya, bukanlah weton yang hidupnya bebas dari cobaan. Justru sebaliknya, ia sering menjalani hidup yang penuh tikungan, kesunyian, dan pertanyaan batin yang panjang. Namun di balik semua itu tersimpan jalan menuju kemuliaan. Jika mampu dilalui dengan kesadaran, salah satu ujian terbesar orang Jumat Pon adalah beban batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka sering memikul masalah keluarga, pekerjaan, dan hubungan tanpa banyak bercerita. Dalam primbon disebutkan bahwa watak ini membuat mereka tampak kuat di luar, namun sering lelah di dalam. Jika tidak pandai merawat batin, beban ini dapat berubah menjadi kesedihan mendalam. Sisi bayangan lain adalah kecenderungan terlalu memendam perasaan. Orang Jumat Pon sering menahan marah, kecewa, dan luka demi menjaga keharmonisan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan rasa sepi, kehilangan semangat, atau sikap menarik diri dari lingkungan. Primbon mengingatkan bahwa diam yang terlalu lama bisa menjadi racun batin. Dalam perjalanan hidup, orang Jumat Pon juga kerap mengalami kehilangan emosional, seperti putus hubungan, pengkhianatan kepercayaan, atau perpisahan yang meninggalkan bekas mendalam. Ujian ini bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengajarkan batas antara kesabaran dan pengorbanan berlebihan. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa fase tersulit weton Jumat Pon sering terjadi pada masa dewasa awal hingga pertengahan usia. Di masa ini mereka diuji dalam banyak aspek sekaligus. Ekonomi, asmara, dan makna hidup. Banyak yang merasa berjalan sendirian. Meski sebenarnya mereka sedang ditempa menjadi pribadi yang matang, namun di balik ujian itu tersimpan kunci keselamatan hidup. Kunci pertama adalah kejujuran pada diri sendiri. Orang Jumat Pon harus berani mengakui lelah, mengakui luka, dan tidak selalu berpura-pura kuat. Mengungkapkan perasaan bukanlah kelemahan, melainkan cara menjaga keseimbangan batin. Kunci kedua adalah menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima.
Orang Jumat Pon sangat mudah memberi, tetapi sering lupa menerima. Primbon menegaskan bahwa hidup akan lebih selaras jika mereka belajar menerima bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari orang lain tanpa rasa bersalah. Kunci ketiga adalah keselarasan hidup dengan nurani. Selama orang Jumat Pon berjalan di jalan yang jujur, tidak menyakiti, dan tidak serakah, hidupnya akan selalu menemukan jalan keluar. Meski tidak selalu mudah, mereka jarang benar-benar terjatuh selama tetap menjaga niat baik. Dalam usia matang, orang Jumat Pon sering mencapai fase ketenangan batin. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan, tidak mudah goyah oleh penilaian orang, dan lebih fokus pada makna hidup. Di fase ini, wibawa mereka justru semakin kuat, dan kehadirannya membawa keteduhan bagi lingkungan sekitar. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa kemuliaan orang Jumat Pon bukan pada kekayaan melimpah atau jabatan tinggi, melainkan pada ketentraman batin dan kebermanfaatan hidup. Mereka sering menjadi orang yang dikenang karena kebaikan, bukan karena kekuasaan. Sebagai penutup, weton Jumat Pon adalah weton jiwa dalam, rasa kuat, dan jalan hidup yang penuh makna. Ia bukan weton yang mudah tetapi sangat berharga. Jika mampu melewati ujian dengan kesabaran, kejujuran, dan kesadaran batin, maka hidup orang Jumat Pon akan berakhir dalam ketenangan, kehormatan, dan keberkahan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan dari channel YouTube Kuloni Kiwong. Sebagai pelajaran, ambil sisi baiknya dan tinggal sisi buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur suwun sedoyo, salam rahayu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.